Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembebasan kota suci Makkah Mukarramah. Sebelum kita bahas lebih mendalam, silakan subscribe channel YouTube Sarjana Muslim agar sahabat tidak tertinggal video-video yang kami update, dan dukung selalu channel ini agar selalu istiqomah menyajikan konten video islami dan religius. Kota Makkah adalah kota suci yang sangat mulia. Di kota Makkah ini umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di kota ini pula 14 abad lalu Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam mulai dari kerabat dekatnya, hingga meluas ke kota-kota Arab lainnya. Sehingga menjadilah agama Islam sebagai agama yang pengikutnya tersebar di seluruh penjuru dunia seperti saat ini. Namun sebelum Islam menyebar luas, kota Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Berbagai intimidasi dan teror telah dilayangkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, dengan tujuan menghentikan dakwah Nabi Muhammad, mulai dari menyiksa para pengikutnya Nabi Muhammad hingga perencanaan pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, intimidasi dan teror tersebut tidaklah menggoyahkan tekad Nabi Muhammad untuk berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-13 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Lalu Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Islam mulai berkembang di kota Madinah. Nabi Muhammad juga merencanakan dakwah Islam ke kota-kota Arab lainnya. Namun sekitar 8 tahun lamanya setelah Nabi Muhammad meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, kota Makkah masih dikuasai orang kafir Quraisy. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berjumlah 1.500 orang yang terdiri dari sahabat Muhajirin dan Ansor ingin melaksanakan ibadah umroh. Beliau dan para sahabatnya pergi menuju Makkah dengan tanpa membawa senjata dan peralatan perang. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui informasi tersebut, mereka mencoba menghalangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk memasuki kota Makkah. Akan tetapi tidaklah sampai terjadi pertempuran, karena menghormati negeri Makkah yang oleh Allah dijadikan tanah suci yang aman. Ketika Rasulullah sampai di desa Hudaybiyah, beliau dijemput oleh beberapa utusan dari orang kafir Quraisy yang menanyakan kepada beliau sebab kedatangannya itu. Nabi Muhammad mengirimkan sahabat Utsman kepada orang kafir Quraisy untuk memberitahukan kepada orang-orang Quraisy tentang maksud kedatangannya dan memberi kabar gembira kepada kaum yang lemah-lemah yang tertindas di sana, akan dekatnya hari pembebasan negeri Mekah, dan bahwa Allah akan memperlihatkan agamanya. Setelah Utsman sampai, kemudian Utsman ditangkap oleh orang Quraisy, hingga tersebarlah berita di kalangan orang-orang Islam bahwa Utsman telah terbunuh. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang Islam untuk mengadakan sumpah atau janji. Sumpah itu diadakan di bawah sebuah pohon, di mana mereka itu bersumpah tidak akan lari. Perjanjian atau sumpah ini dinamakan Bayatur Ridwan. Setelah orang Quraisy mengetahui Bayatur Ridwan, maka takutlah mereka atas keamanan dirinya. Kemudian mereka melepaskan Utsman beserta pengikutnya. Orang-orang kafir Quraisy meminta berdamai dengan Rasulullah dan mengajukan beberapa syarat yang dikehendaki oleh orang-orang kafir Quraisy. Perdamaian atau perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu ialah, selama 10 tahun melakukan gencatan senjata, dan saling memberi keamanan antara satu sama lainnya. Dan Nabi Muhammad supaya kembali keluar dari Makkah pada tahun itu juga, dan hendaknya mereka orang Quraisy tidak mengembalikan orang-orang yang datang kepadanya dari orang-orang Islam. Dan Nabi Muhammad hendaknya mengembalikan orang-orang yang datang kepadanya dari orang-orang Quraisy. Maka sempitlah bagi orang-orang Islam karena perjanjian tersebut, apalagi mereka dicegah untuk tawaf di Baitullah. Sekembalinya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya dari perjanjian Hudaybiyah, maka turunlah surat Al-Fatah. Lalu bergembiralah orang-orang Islam karena akan terbuka negeri Mekah, dan mereka telah mengetahui bahwa mereka itu akan masuk Mekah dengan keadaan aman, dengan mencukur rambutnya. Setelah perjanjian itu, bebaslah orang-orang Islam keluar masuk negeri Mekah menurut sesuka hatinya. Dengan demikian maka bertambahlah pengaruh Nabi Muhammad SAW. Perdamaian antara Rasulullah dan orang kafir Quraisy ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriyah, terjadilah pembebasan kota suci Makkah, dan terjadi sedikit peperangan pada pembebasan tersebut.
Hal ini terjadi dikarenakan orang kafir Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan, Rasulullah dan umat Islam mengangkat senjata untuk membebaskan kota Makkah. Rasulullah keluar dengan membawa 10.000 pasukan, dan saat itu Rasulullah sedang berpuasa dan di saat di tengah perjalanan beliau berbuka. Di tengah perjalanan, pengawal-pengawal tentara Islam tiba-tiba menjumpai Abu Sufyan yang sedang memata-matai dan menyelidiki kekuatan dan keadaan tentara Islam. Kemudian pengawal tentara Islam tersebut menangkapnya dan menawannya. Lalu dihadapkanlah tawanan itu kepada Rasulullah. Lalu Abu Sufyan masuk Islam. Maka beliau mengampuninya atas segala kesalahannya, yang sering dikerjakan sebelum masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan yang dikepalai Khalid bin Walid untuk memasuki Mekah dari sebelah selatan. Beliau berpesan kepadanya, agar ia jangan sampai menyerang dan menggempur, terkecuali musuh menyerang dahulu. Saat Khalid bin Walid hendak memasuki kota Makkah, ada segolongan kabilah yang menghalang-halanginya, maka terpaksalah ia memasuki negeri itu dengan jalan bertempur. Adapun Rasulullah sendiri memasuki Mekah dari sebelah utara dan dengan tanpa pertempuran, karena tak ada satupun yang menghalangi beliau. Ketika Rasulullah masuk dan menguasai negara Mekah, beliau mengampuni beberapa orang Quraisy yang dahulunya memusuhi beliau serta mengusir beliau. Ketika itu beliau memerintah seseorang untuk mengumumkan sabdanya yang berbunyi, barang siapa yang memasuki masjid akan aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia akan aman, dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka ia akan aman juga. Akan tetapi orang-orang Quraisy yang sebelumnya sangat memusuhi serta sering menyakiti beliau dan orang-orang Islam, dengan bermacam-macam cara, terpaksa sebagian mereka dibunuh. Sedang sebagian lain ada yang masuk Islam. Lalu beliau mengampuni kesalahan mereka itu. Ketika beliau memasuki Masjid Makkah, beliau memerintahkan merobohkan berhala dan patung, yang sedang tegak berdiri berderet-deret di sekeliling Ka'bah. Ketika itu terdapat 360 berhala patung. Kemudian setelah itu berkumandanglah suara takbir memenuhi angkasa raya dan beliau bersembayang di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Setelah itu beliau duduk di Masjid Makkah, sedang orang-orang menanti, apakah yang hendak diperbuat beliau terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang dahulunya pernah menyakiti serta mengusir beliau dari negerinya, dan memiliki maksud membunuh beliau serta memerangi beliau. Beliau bersabda kepada orang-orang Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, apakah yang hendak kuperbuat terhadap kamu menurut sangkamu?" Lalu mereka menjawab, "Baik, karena Tuhan adalah sebagai saudara yang baik budi dan dari keturunan saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Kembali dan pulanglah kamu semua, karena kamu telah bebas dan lepas daripada segala tuntutan." Ketika pembebasan kota Makkah, Rasulullah berpidato yang isinya sebagian besar berisi hukum-hukum Islam. Lalu orang-orang semua maju satu persatu berjanji akan memeluk Islam. Di antara pemeluk-pemeluk Islam yang terpenting pada hari itu ialah Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Quwafah, yakni ayahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka itu ada seseorang lelaki yang menghadap beliau dengan bermuka pucat dan gemetar karena takut. Maka beliau bersabda kepadanya, "Tenanglah. Aku bukan raja, aku hanya putra dari seorang perempuan yang suka makan daging yang dikeringkan." Sesudah pembaiatan orang lelaki, maka datanglah gilirannya menghadap orang-orang perempuan kepada beliau. Mereka berbaiat dengan mengatakan, tidak akan menyekutukan Tuhan, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan membuat-buat cerita bohong dan tidak akan berbuat durhaka pada Rasulullah dalam melakukan kebaikan. Kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat Bilal agar azan di atas Ka'bah, dan inilah permulaan kemenangan dan nampaknya Islam di atas Ka'bah Muazzamah. Lalu Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan untuk merobohkan berhala yang sedang berdiri tegak milik kabilah-kabilah, seperti Uzza, Suwa, dan Manat. Demikianlah sejarah ringkas mengenai pembebasan kota suci Makkah Mukarramah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, sehingga kota Makkah sekarang aman damai dan bebas bagi umat Islam memasukinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.